Jari-jarinya udah oke? Udah lumayan nih. Nah, kita Oke, menyambung oke, lagi. oke. Sudah nyambung lagi ya, sudah bisa buat ini ya, ngahuap, ngahuap. Oke, Pak Ridwan dan teman-temannya timekeeper ya, kita mulai dari sekarang kasih kabar ke kelompok yang maju 1 menit itu artinya waktunya tinggal 1 menit ya untuk Baik, presentation maupun tanya jawab ya. Saya tidak akan lead apapun, saya akan bicara di akhir. Jadi yang akan menjadi moderator untuk yang membuka forum tanya jawab dan semuanya adalah kelompok yang tampil. Baik, kepada kelompok 5 kita kasih react ya. ya. Congratulations, selamat tampil. Silakan. Kelompok 9. Kelompok 9, waktu. Ya, untuk kelompok 9, waktu dimulai dari sekarang. Yap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Semoga pada hari ini, pada malam ini, kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, ada Ibu Meli Gusmawati, ada Bu Kholidah, dan ada saya sendiri, Ibu Nurul. Untuk tema yang akan kita presentasikan pada hari ini yaitu refleksi diri dalam proses asesmen. Tentu saja, urutan yang pertama adalah presentasi, urutan kedua adalah kami persilahkan untuk melakukan tanya jawab kepada Bapak dan Ibu, kemudian untuk acara yang ketiga adalah review dari Ibu dosen. Sebelum mulai presentasi, saya ingin sedikit pantun, boleh? Boleh, Boleh, boleh. Baik. Bunga melati harum mewangi, Cakep, Cakep. mekar indah di pagi hari. cakep. Datang Ibu dosen yang berseri, izinkan kami memulai presentasi ini. Cakep. Saya screen ya. Untuk pemapar dan pemateri pertama yaitu ada Ibu Meli Gusmawati. Pada Ibu Meli dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurul yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan hasil dari membuat cerita refleksi diri dalam proses asesmen. Sebelumnya mohon maaf karena kami kelompok pertama perdana, mudah-mudahan kita semua bisa apa menyimak, mungkin takutnya salah atau benar itu nanti di akhir ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk cerita bagian pertama itu untuk Ibu Kholida, Bu Nurul. Oh ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan bagian yang pertama. Jadi, buku ini yang kita susun itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian dari cerita narasi yang berjudul Cerita di Balik Refleksi Diri. Lalu bagian keduanya ada pentingnya refleksi diri, dan bagian ketiganya itu ada ketika pendidikan bukan hanya soal mengisi kepala tetapi juga menyentuh hati. Nah, bagian pertama ini adalah cerita yang merupakan apa namanya pengalaman diri saya sendiri di sekolah pada waktu itu, ketika saya memeriksa ulangan harian bahasa Inggris kelas 6. Jadi ketika memeriksa ulangan tersebut, saya menemukan suatu kejanggalan, Bapak Ibu, di dalam ulangan tersebut. Jadi ada nilai dari siswa yang kurang aktif, bisa dibilang kurang apa namanya kurang menonjol begitu di kelas, tetapi beliau ini mendapatkan nilai yang bagus atau nilai 100, sedangkan siswa yang terlihat sangat menonjol di kelas, sangat aktif bertanya, dan juga ketika evaluasi-evaluasi keseharian beliau sangat apa namanya aktif di kelas, sangat pintar gitu, tetapi hanya mendapatkan nilai KKM. Eh, di sini ada nama siswa yang pintar itu Putra, sedangkan nama siswa yang kurang aktif itu adalah Aksa. Tentu saja nama tersebut saya samarkan ya Bapak Ibu untuk
menjaga privasi anak tersebut. Jadi selama 5 bulan terakhir di semester 1 pada kelas 6 ini, saya melihat bahwa Putra ini adalah anak yang cerdas dan daya tangkapnya itu cepat ketika menjawab. Sedangkan di sisi lain ada Aksa yang daya tangkapnya itu kurang karena dia itu sering bercanda di kelas, sering tertawa di kelas, dan tidak pernah serius ketika saya menjelaskan. Eh, Lalu ketika saya memperhatikan hasil ulangan bahasa Inggris pada suatu hari di meja guru, saya masih tidak percaya gitu dengan hasilnya. Aksa yang dalam kesehariannya tidak menunjukkan bakat dalam pelajaran bahasa Inggris, begitu tepat menuliskan kata demi kata dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, kata-kata dalam bahasa Inggris itu sangat lumayan tidak familiar untuk orang Indonesia. Jadi pronunciation-nya itu lumayan sulit. Padahal selama ini ketika belajar sehari-hari, ia seringkali salah menuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan tepat. Pada akhirnya untuk agar saya tidak seuzon gitu kepada Aksa, saya mengajak Aksa untuk berbicara empat mata pada saat pulang sekolah. Saya tidak langsung menginterogasi Aksa di ruang guru, namun terlebih dahulu saya menyuruh Aksa untuk menuliskan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengecek kemampuannya apakah benar beliau ini bisa menulis kata-kata dalam bahasa Inggris dengan benar, karena di situ posisinya saya tidak ingin berburuk sangka dan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Mungkin selama ini saya salah paham kepada beliau. Mungkin saja sebenarnya Aksa ini anak yang berbakat dalam bahasa Inggris. Tetapi ternyata setelah saya menyuruhnya untuk menuliskan beberapa kata sederhana dalam bahasa Inggris, ternyata Aksa tidak bisa menuliskannya dengan tepat seperti saat ulangan harian kemarin. Lalu saya pun memutuskan untuk bertanya kepada Aksa. Pada saat bertanya, saya berusaha tidak mengintimidasi. Saya bertanya baik-baik mengenai hasil ulangan harian yang menurut saya sedikit janggal. Awalnya saya memuji beliau dengan berkata bahwa beliau ini adalah anak yang hebat karena ia mendapatkan nilai sempurna dalam ulangan bahasa Inggris. Lalu saya bertanya, bagaimana cara beliau ini menjawab soal dengan sempurna tersebut, sedangkan dalam kesehariannya beliau ini sama sekali tidak pernah serius saat belajar. Seperti yang sering kali dilakukan oleh anak-anak, beliau ini ketika saya tanya itu hanya diam dan sedikit tersenyum kikuk. Ia juga terlihat bingung menjelaskan kepada saya. Saya mulai curiga dengan tingkah beliau yang aneh. Kalau memang benar dia mengerjakan ulangan harian itu dengan jujur, pasti ia akan berbicara dengan lantang dan percaya diri kepada saya. Saya pun terus mendorong beliau untuk berbicara jujur. Saya meyakinkan bahwa tidak apa-apa untuk berbicara jujur karena saya tidak akan marah. Dan setelah mungkin beberapa menit berlalu, akhirnya beliau berbicara jujur bahwa sebenarnya ia diam-diam membawa telepon genggam ke sekolah saat ulangan harian bahasa Inggris. Dan ia menggunakan telepon genggam itu untuk mencari jawaban di Google atau menggunakan Google Translate. Ia juga berkata bahwa ia dibantu teman-temannya yang lain untuk menyembunyikan telepon genggam tersebut agar tidak ketahuan oleh saya. Dan sekarang semuanya udah lebih jelas. Jadi pantas saja teman-temannya yang di sekitar beliau juga yang duduknya tidak jauh dengan beliau itu mendapatkan nilai yang 100 juga. Jadi ternyata mereka bekerja sama. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, saya pun menasihati beliau agar tidak mengulanginya lagi. Saya memberikan pengertian kepada beliau bahwa nilai yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur itu adalah nilai yang sia-sia. Karena percuma saja mendapatkan nilai 100, tetapi kita tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Dan setelah itu, beliau menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena dimarahi orang tuanya. Orang tuanya marah karena beliau ini selalu mendapatkan nilai yang di bawah KKM sehari-harinya. Beliau juga berkata bahwa kadang juga merasa iri kepada temannya yang selalu mendapatkan nilai yang bagus dalam berbagai mata pelajaran, sedangkan beliau ini tidak pernah. Saya paham ketakutan beliau, tetapi saya juga memberikan pengertian bahwa beliau juga ini mempunyai banyak kelebihan, mungkin tidak dalam mata pelajaran,
Tetapi beliau ini yang saya amati memiliki bakat atau minat dalam permainan sepak bola. Jadi beliau ini selalu bersemangat ketika pelajaran PJOK, khususnya ketika ada praktek bermain sepak bola. Lalu saya juga berkata kepada beliau bahwa sebaiknya kalau beliau memang benar-benar ingin belajar, beliau harus meminta tolong kepada saya atau teman-teman yang lain untuk belajar daripada harus berbuat curang. Karena hal ini mungkin akan berakibat atau berefek domino di masa depan, bagi masa depannya. Dan setelah itu saya menyuruh dia untuk pulang. Setelah itu saya berdiskusi dengan yang terbilang senior di sekolah saya terkait apa yang harus saya lakukan untuk membuat para siswa menyadari pentingnya kejujuran dan proses yang harus dilewati jika ingin mendapatkan nilai yang bagus. Lalu guru senior tersebut pun menyarankan untuk melakukan yang namanya refleksi diri setelah pembelajaran setiap harinya. Jadi menurut guru senior ini refleksi diri itu memiliki banyak manfaat bagi guru maupun siswa. Salah satunya adalah melalui refleksi ini siswa dapat mengenal dirinya sendiri dengan lebih dalam. Ibaratkan refleksi ini seperti cermin. Melalui refleksi diri, siswa dapat merenungi kelebihan dan kekurangannya serta kesulitan apa saja yang mereka alami ketika pembelajaran. Dengan demikian, guru atau kita juga dapat lebih mengenal siswa dengan lebih dalam. Lalu pada pertemuan berikutnya saya membagikan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi mengenai ulangan harian yang dilakukan pada pertemuan lalu. Pertanyaannya juga berkaitan tentang kesulitan apa saja yang mereka alami, apa penyebab dari kesulitan tersebut, dan kira-kira alasan apa yang membuat mereka mendapatkan nilai yang kurang bagus ataupun nilai yang bagus. Lalu siswa pun menulis keluhan-keluhan mereka atau pengalaman mereka di dalam lembar refleksi diri tersebut. Lalu setelah membaca hasil refleksi para siswa, setelah para siswa selesai menulis refleksi diri, lalu saya membacanya, saya berterima kasih kepada siswa karena mereka sudah jujur kepada dirinya sendiri dan juga kepada guru dan sudah menuliskan keluh kesah mereka dalam kertas refleksi diri. Lalu saya juga mengingatkan kepada siswa bahwa refleksi diri ini akan dilakukan secara terus-menerus. Mungkin tidak selalu menggunakan kertas, mungkin saya hanya akan bertanya secara random kepada beberapa siswa mengenai apa kesulitan mereka, mengenai apa saja yang mereka rasakan selama pembelajaran, apakah metode yang saya gunakan ini sudah tepat, apakah misalnya ulangan harian yang saya lakukan ini pertanyaannya terlalu sulit atau terlalu mudah bagi mereka, seperti itu. Saya juga berkata kepada siswa bahwa setiap orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan si A harus pintar dalam misalnya pelajaran eksak seperti si B dan si B misalnya harus mempunyai bakat olahraga seperti si A. Dan beberapa minggu setelah kejadian tersebut, saya menerapkan refleksi diri tersebut dengan rutin. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi tidak selalu menggunakan kertas, mungkin hanya menggunakan kata-kata saja. Saya bertanya kepada guru tersebut, tetapi ada sedikit masalah yang saya temui ternyata di lapangan. Jadi saya melihat masih banyak guru-guru yang belum menerapkan refleksi diri ini. Jadi refleksi diri ini masih dianggap sepele oleh kebanyakan guru untuk dilakukan dalam pembelajaran. Padahal refleksi diri juga tidak kalah penting dengan asesmen lainnya dan berguna untuk mengembangkan pemikiran kritis siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Baik, dilanjut saja. baik, langsung saja ya. Terima kasih Iya. kepada Bu Izri yang tadi disampaikan Bu Izri itu mengenai kisah nyata yang dialami. Kemudian yang kedua Bu Meli akan memaparkan solusinya seperti apa. Mangga Bu Meli. Baik, melanjutkan dari ceritanya Bu Ijri, maka disimpulkan pentingnya refleksi diri.
dalam dunia pendidikan modern, asesmen itu tidak lagi diutamakan semata-mata sebagai proses pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian adalah refleksi diri, baik oleh guru maupun siswa. Jadi refleksi diri itu memberikan ruang bagi individu untuk merekonstruksi pengalaman, menyadari kesalahan, dan mengembangkan strategi baru dalam belajar ataupun mengajar. Salah satu permasalahan utama dalam sistem pendidikan saat ini adalah praktik asesmen yang masih berfokus pada penilaian akhir atau sumatif daripada proses pembelajaran itu sendiri. Asesmen itu dianggap sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat bantu untuk meningkatkan proses belajar. Kemudian dalam praktik pendidikan saat ini, asesmen seringkali dipersepsikan sebagai alat untuk mengukur hasil belajar semata. Nilai ataupun skor maupun peringkat itu menjadi tolak ukur dominan dalam menilai keberhasilan siswa. Padahal fungsi asesmen sejatinya itu jauh lebih luas. Asesmen seharusnya mampu memandu proses belajar, memperkuat pemahaman, serta mendorong pengembangan diri siswa maupun guru melalui proses refleksi. Namun kenyataannya, asesmen yang berorientasi pada proses masih belum mendapatkan perhatian utama. Jadi lebih fokus terhadap nilai akhir, kemudian menghilangkan potensi asesmen sebagai alat pembelajaran dan refleksi. Mungkin Waktu itu habis. saja, Bu Nurul. Baik, terima kasih kepada Bu Meli. Langsung saja kita ke tahap akhir Jaringannya ya, Bu. setelah Jaringannya kisah nyata yang disampaikan oleh Bu. Tes ada? Ada ada. suaranya? Oke, Ada. Ada. baik. Kita langsung saja masuk ke tahap terakhir, yaitu pengembangan dari yang sudah kita tulis di atas. Ketika pendidikan bukan hanya soal Sorry, Bu Nurul. Waktu sudah Time's selesai. up. Ya, kalau time's up tidak boleh di itu lagi. Nanti Oke. jadi pertanyaan. Ya. Berarti kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik. Baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan mengenai refleksi diri dalam proses tanya jawab teman-teman. Ini untuk berapa orang? Oke, baik, langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Izin Bu. Tanya, Izin Kak. bertanya. Izin bertanya. Siapa dulu? Mohon maaf. Buset. Bu Septi. Baik, Bu Septi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sedikit ada gambaran untuk tugas ini, Ibu Nurul dan Ibu Meli serta Ibu Izri. Yang ingin saya tanyakan, mungkin supaya agak jelas juga untuk kedepannya, untuk menyisipkan gambar, kira-kira apakah hanya gambar seperti tadi, yang seperti kelompok Ibu Nurul, atau gambarnya itu harus ada keterangan dari misalkan itu diambil, yang tadi sepertinya diambil dari Google ya. Apakah harus disisipkan alamatnya gitu, diambil dari Google websitenya gitu, atau tadi gitu. Mungkin itu saja Ibu Nurul. Oh, Baik, terima kasih Ibu Septi. Halo, nge-please nggak Ibu Septinya? iya, Teman-teman. Cek. Ya. iya, Enggak Bu iya. Nurul, enggak. Udah ya. Ya, Buset. Terdengar ya suaranya Ibu Iya, Nurul iya. ya? Kan barusan putus-putus. Oh iya. Tes. Baik, Ibu Pertanyaannya Septi, sudah terima ya Bu kasih. Nurul ya? Sudah, Kita sudah. lanjut ke pertanyaan kedua, ada lagi. Kita tampung terlebih dahulu. Izin bertanya Bu. Iya, Bu Neneng. Boleh ya, terima kasih atas waktunya dan mengizinkan saya untuk bertanya.
Cukup menarik dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Bu Nurul ini, yaitu tentang refleksi asesmen ya, terutama tadi pengalaman yang sudah dialami oleh Bu Hirzi. Yang ingin saya tanyakan mungkin sesuai dengan pengalaman tadi, apakah dalam membuat refleksi untuk asesmen ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri? Kemudian kalau memang sudah bisa tolong diberikan contohnya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri kesempatan satu orang penanya lagi. Izin Boleh Bu Nurul? bertanya. Izin Bu. Bu Iis Izin, dulu. ya, baik. Terima kasih atas waktunya, sangat mengapresiasi sekali apa yang telah disampaikan, apalagi kelompok pertama ya. Izin bertanya, apakah di dalam tadi yang dipaparkan oleh Bu Hijri itu untuk pertanyaan kepada anak itu apa perlu pakai kutipan seperti apa ya misalnya seperti ini Bu Hijri bertanya kepada tadi anak namanya siapa dikutip itu pertanyaan langsung atau gimana gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Is dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Langsung saja kepada Bu Meli atau Bu Izri, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga Bu Nurul. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Septi ya mengenai gambar. Tentu saja ya Bu ya kalau gambar itu memang harus dicantumkan sumbernya. Tetapi mungkin kemarin itu kami agak lupa ya Bu ya untuk mencantumkan sumbernya. Jadi sumber gambar itu sebetulnya kami menggunakan AI yang namanya FreePic. Jadi kita itu mendeskripsikan gambar apa saja yang kita butuhkan misalnya gambar seorang guru sedang menginterogasi murid, misalkan di ruang kelas. Nah, itu nanti akan muncul gambar tersebut. Jadi, sumber dari gambar kita itu adalah dari website AI namanya FreePic. Mungkin Bapak Ibu kalau mau menggunakan juga boleh. Jadi FreePic itu dia gratis, tapi ada batasannya hanya 20 gambar setiap harinya. Seperti itu. Lalu Bu Meli mungkin mau menjawab atau bagaimana? Mungkin untuk menambahkan saja, kalau untuk gambar tadi kan kata Bu Septi, apakah harus real begitu atau bisa dari kayak tadi kita gambarnya itu ngambil dari Freepik misalkan gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk gambar, kalau misalkan ada contohnya misalkan atau kita sedang di kelas, Bu Ijri bisa pakai gambar sendiri ya, Bu Ijri ya. Tidak Iya, pakai AI juga gitu ya. ya karena kejadiannya udah lama ya Bu ya, dari semester lalu gitu, dari 6 bulan lalu, 6 bulan atau lebih lalu. Jadi saya nggak punya apa namanya Nggak punya dokumentasinya ya, nggak seperti punya itu. Jadi ya, saya nggak punya memutuskan fotonya untuk ya, foto realnya ya gitu ya. menggunakan AI karena anak-anak juga kan sekarang sedang masa bebas ya setelah ujian. Jadi anak-anak banyak yang tidak masuk. Jadi saya Betul. kesulitan gitu untuk membuat dokumentasi yang realnya seperti Iya. itu. Ya lebih bagus untuk foto bisa yang real ya, Bu Ijri ya. Ya betul, kalau lebih bagus fotonya yang real murid tersebut. Tapi mungkin dengan persetujuan murid tersebut juga ya gitu seperti itu. Iya. Dilanjut untuk pertanyaan kedua dari Bu Neneng, Bu Ijri. Ya, bagaimana cara menyesuaikan refleksi diri? Apakah sudah disesuaikan? Jujur saja saya untuk refleksi diri ini masih ibaratnya spontan ya Bu Neneng. Tapi
sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu. Misalnya refleksi diri setelah pembelajaran. Kalau saya melihat anak-anak misalnya merasa kesulitan, berarti di dalam refleksi diri tersebut saya menanyakan apa sih kesulitannya, kira-kira alasan dari mereka merasa kesulitan itu apa? Apakah cara mengajar saya yang kurang atau metode yang saya gunakan itu memang boring gitu, membosankan, atau memang merekanya yang tidak fokus pada saat itu. Atau misalkan hari itu ada ulangan harian, saya bertanya juga kepada anak-anak, apakah ulangan hariannya itu yang ibu buat itu sesuai dengan materi yang ibu ajarkan? Apakah di luar materi? Takutnya kan saya memberi soal terlalu mudah atau terlalu sulit atau di luar dari materi tersebut. Seperti itu, Ibu. Izin Ya. menambahkan, Ya, Ibu silahkan, Bu izin Nurul. menambahkan jawaban dari pertanyaan Bu Neneng ya. Tentu saja refleksi itu adalah sebuah proses ketika siswa diajak untuk merenungkan pengalaman belajarnya, apa yang sudah mereka pahami, kesulitan yang dihadapi seperti apa. Ketika ada pertanyaan, apakah refleksi sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa? Jawaban yang benar adalah tentu saja. Refleksi itu harus dirancang dengan benar dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya gaya belajar siswa, kemudian gaya belajarnya seperti misalnya ada visual, auditori, dan lain-lain. Kemudian tingkat pemahamannya, kemudian kemampuan mengekspresikan dirinya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah refleksi sudah disesuaikan? Tentu saja harus sudah disesuaikan. Mungkin untuk yang sudah dijabarkan ada beberapa kekurangan, tapi yang benar itu harus sudah disesuaikan. Mungkin itu saja jawabannya. Bagaimana Bu Neneng dan Bu Bu Neneng, Septi? bagaimana Bu Neneng Alhamdulillah untuk sudah jelas. jawabannya? Terima kasih. Bu Terima Septi kasih. sudah cukup yang barusan ya? Iya, Bu Septi. Bu Septi, halo. Kita lanjut saja untuk Sudah, pertanyaan terima ketiga. Oh ya, baik, terima Iya. kasih. izin. Untuk Saya suaranya putus-putus. Kasih Bu ya, Izri, Ya, Bu Nurul, Bu boleh. Meli. Sama-sama, langsung Ibu. saja kita ke Pertanyaan tiga. pertanyaan ketiga dari Ibu Iis, rekan-rekan Bu Izri dan Bu Meli. Dipersilakan. Tadi pertanyaan Bu Is terkait apakah harus ada tanda kutip ya ketika Iya. saya berbicara kepada anak tersebut. Jadi jujur ketika menulis cerita ini saya juga bingung harus pakai formatnya apa, apakah dialog, apakah campuran antara ada dialognya dan juga ada narasinya, apakah harus narasi full. Tapi saya waktu itu memilih untuk menulis dalam format narasi full. Jadi sudut pandangnya itu saya menceritakan kejadian tersebut kepada pembaca. Jadi di sini saya tidak menggunakan kalimat langsung gitu orang ketika percakapan, karena kan kalau pakai tanda kutip itu biasanya orang tersebut tandanya sedang berbicara langsung. Nah, di sini saya memutuskan untuk eh, menulis cerita tersebut dengan narasi full dari awal sampai akhir. Mungkin seperti itu, tapi mungkin untuk teman-teman yang lain kalau mungkin mau mencampur dengan dialog langsung menggunakan tanda kutip atau misalkan full dialog itu mungkin bisa juga dan juga bisa menjadi referensi untuk kelompok-kelompok lain. Mungkin seperti itu Ibu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Nang Hijri. Sedikit menambahkannya Bu ya, sebenarnya di sesi Iya. ketiga itu ada sekali banyak dialog yang menggunakan tanda kutip, tapi mohon maaf tadi tidak sempat untuk ditampilkan. Semoga nanti review dari Ibu dosen itu bisa dibahas semuanya. Ya, bagaimana Ibu I sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih kepada kelompok 9, Bu Izri, Bu Meli, dan untuk rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu review dari Ibu dosen. Kepada Ibu dosen, dipersilakan. Masih ada 2 menit. Saya akan review setelah dua kelompok selesai ya. Jadi Oh, running baik. aja ya. 2 menit masih bisa dipakai terus langsung running ke kelompok berikut ya. Thank you. Terima kasih. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak.
Saya kembalikan kepada kelompok berikutnya, itu kelompok 5 dipersilakan. Mohon izin saya kelompok 9 untuk mengambil alih menjadi timekeeper ya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 insya Allah akan membahas tentang strategi menilai keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks multiliterasi. Bu Leni mungkin untuk itu. Pak Salman, Pak, punten Ya, yang share tadi. nah siap. Kelompok kami yaitu Ibu Leni Yulianti, Bapak Muhammad Salman Al-Farizi, dan saya sendiri, ya, Buan Saidi, membahas tentang strategi menilai keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks multiliterasi. Perkembangan pendidikan abad ke-21 menurut penguasaan keterampilan berbahasa yang lebih kompleks, di mana kemampuan mendengarkan dan berbicara tidak hanya terbatas pada aspek verbal, tapi juga melibatkan berbagai bentuk literasi atau multiliterasi. Pembelajaran multiliterasi adalah pembelajaran yang meliputi beberapa kemampuan guna untuk mencapai penguasaan literasi dan integrasi bahasa. Selanjutnya, kemampuan tersebut adalah kemampuan membaca yang baik, kemampuan menulis yang baik, kemampuan berpikir kritis yang baik, dan kemampuan berkomunikasi yang baik, menurut Ningrum et al. Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya pembelajaran multiliterasi memiliki salah satu pondasi dasar berkomunikasi sesuai dengan pendapat Morocco, menyatakan bahwa pada abad ke-21 ini minimalnya ada 4 kompetensi terpenting yang harus dikuasai siswa. Keempat kompetensi abad ke-21 tersebut adalah kompetensi pemahaman konsep, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu menurut Febrianto Susilo et al. Tahun 2018. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa salah satu kompetensi abad 21 diantaranya adalah komunikasi yang menjadi salah satu pondasi dasar dalam mempelajari multiliterasi. Selanjutnya, kemampuan bahasa lisan. Berbicara merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang pada umumnya untuk menyampaikan informasi, ide maupun gagasan. Menurut Jaina Tudar tahun 2015 menjelaskan bahwa berbicara adalah sebuah proses penyampaian maksud kepada orang lain dalam berbagai konteks. Itu menurut Sulistiani dan Amelia tahun 2020. Kemampuan berbicara tentunya dapat dikembangkan menurut Barzun tahun 2009 berupa ucapan, lafal, mengingat, diksi atau pilihan kata, frasa, struktur kalimat, tata bahasa, ketepatan, kelancaran, bagaimana bertanya dan menjawab pertanyaan, bagaimana menggambarkan suatu adegan, menjelaskan sebuah proses, bercerita, bagaimana membantah, berdebat, berdiskusi, serta cerdas dan berpidato. Itu menurut Sulistiani dan Amelia tahun 2020. Kemampuan berbicara adalah kemampuan dasar di mana proses penyampaian informasi atau maksud disampaikan melalui ucapan dalam bentuk kata, kalimat, cerita, dan sejenisnya. Kemampuan menyimak atau mendengarkan secara umum merupakan proses seseorang mengevaluasi atau menganalisis suatu objek berupa simbol, kenyataan, atau situasi. Objek tersebut dapat berupa benda, suara, konsep, proses, atau tindakan. Saat menyimak atau mendengar, individu tidak hanya menerima bunyi atau informasi, tetapi juga mengolah bahasa yang didengar sehingga membentuk pesan yang nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut. Kesimpulan dalam pembelajaran di sekolah dasar, penguasaan multiliterasi khususnya kemampuan komunikasi lisan menjadi pondasi vital. Pembelajaran di sekolah dasar sangat mengandalkan transfer informasi dari guru ke siswa dan interaksi antar siswa. Peran bahasa reseptif atau kemampuan menyimak dan memahami instruksi guru, cerita atau materi pelajaran, dan bahasa ekspresif. Kemampuan siswa untuk berbicara, bertanya, menjawab, menceritakan kembali, atau mempresentasikan gagasan mereka. Menjadi sangat penting ketika siswa sekolah dasar memiliki kemampuan menyimak yang baik,
Mereka dapat dengan mudah menangkap materi yang disampaikan guru. Sementara kemampuan berbicara yang terarah memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, menyampaikan pemahaman mereka, dan berinteraksi sosial secara efektif. Terus membangun fondasi kuat untuk pemahaman konsep, berpikir kritis, dan kolaborasi yang merupakan kompetensi penting pada abad ke-21. Hasil pengamatan kondisi di lapangan, ini berdasarkan hasil pengamatan kondisi di lapangan yang bertempat di SD Negeri Panaragan 2, Kota Bogor di kelas 5 pada khususnya, ada beberapa permasalahan yang bersinggungan dengan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Yang ini akan dijelaskan langsung oleh yang meneliti di sekolah tersebut, yaitu Bapak Salman. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Ya, Nah, sebenarnya untuk permasalahannya ada dua yang saya dapatkan, di antaranya permasalahan keterampilan mendengarkan dan juga permasalahan keterampilan berbicara. Di sini ada 5 masalah yang pada umumnya sering saya temui. Yang pertama adalah masalah keterampilan mendengarkan. Itu siswa sulit mempertahankan konsentrasi ketika guru mengajarkan. Di sini saya sudah sampaikan, pertama ketika saya menjelaskan mata pelajaran yang cukup kompleks, contohnya seperti penyelesaian persoalan diagram pita. Nah, beberapa siswa terlihat ngobrol dengan temannya asik sendiri, dan ketika ditanya mereka tidak terkadang menjawab dengan hal yang tidak sesuai. Yang kedua itu siswa kesulitan memahami instruksi cara berurutan. Nah, ini biasanya saya temui kalau misalkan di LKPD ini diinstruksikan banyak instruksi ya. Misalkan saya menginstruksikan untuk membuka buku, lalu membaca LKPD dan segala macamnya. Nah, di sini biasanya ada beberapa siswa atau sebagian besar siswa hanya bisa mengerjakan satu instruksi yang di awal, tapi instruksi lebih lengkapnya mereka terkadang tidak bisa melaksanakan. Lalu ada permasalahan yang ketiga. Yang ketiga itu siswa kurang paham makna atau kosakata baru. Nah, dalam konteks lisan, apabila ada kata baru, kosakata baru yang saya sebutkan dalam sebuah cerita atau penjelasan, nah gitu biasanya anak-anak tuh suka bengong, bingung gitu, bagaimana cara memahami kata tersebut ya. Contohnya misalkan mendaur ulang, misalkan reuse, recycle. Nah, terkadang perlu dijelaskan berkali-kali terlebih dahulu baru mereka bisa memahami. Nah, lalu ada siswa cenderung pasif dan tidak menyimak. Nah, biasanya ini terlihat dalam sesi diskusi atau presentasi. Jadi ketika misalkan temannya presentasi, biasanya dia tidak menunjukkan respon. Ya, biasanya suka kalau misalkan bahasa sayanya itu banyak bengongnya gitu ya. Jadi tidak menunjukkan respon mengerti ataupun tidak menunjukkan respon bahwa dia tuh mulai memahami gitu, tapi bengong, tatapan kosong dan sebagainya. Lalu di sini, nah ini bersinggungan dengan tempat karena mungkin di sekolah saya ini tempatnya agak kecil, jadi sebenarnya siswa ini lebih sering terganggu dengan suara latar itu biasanya suara yang ada di luar gitu. Jadi apabila misalkan kelas 5 ini kan masuk pagi dan juga dari jam 7 sampai jam 12 misalnya. Nah, di antara jam 9 sampai jam 10 itu biasanya kita bentrok sama kelas 1 yang akan pulang dan kelas 2 yang akan masuk. Nah, kalau misalnya kelas 9 itu perkiraan istirahat kan jam 10. Jadi jam 9, antara jam 9 sampai 10 itu masih di dalam kelas. Bentar ya. Ya. Jadi di antara jam 9 sampai jam 10 itu kelas 9 itu masih kelas 5 itu masih dalam kelas. Jadi kalau misalkan kelas 1-nya bubar atau masuk kelas 2, biasanya itu kan terdengar ada beberapa suara dari luar gitu ya, apalagi kelas 1 yang masih perlu ditertibkan oleh gurunya, sehingga terkadang suka pecah gitu konsentrasi anak-anak. Nah, yang kedua ini adalah tadi masalah
keterampilan mendengarkan, ini adalah keterampilan berbicara. Ada sama di sini saya coba memasukkan 5 kasus. Yang pertama itu siswa malu dan takut berbicara depan kelas. Biasanya ya seperti kalau misalkan kita tunjuk salah satu siswa, ayo kita memberikan kesempatan untuk bertanya dan berpendapat. Biasanya kan kita kasih kesempatan supaya merata supaya merata itu kan kita suka tunjuk ya gitu juga supaya anak-anak mungkin mendapat giliran yang sama. Tapi terkadang ya anak-anak juga tidak memanfaatkan dengan baik itu dengan menunduk atau menghindari kontak mata atau tidak mengangkat tangan. Lalu keterbatasan kosakata dan struktur kalimat saat berbicara. Nah, ini mungkin lebih ke ketika anak-anak diminta kesempatan untuk bercerita ataupun menjelaskan sesuatu, biasanya mereka mengulangi sebuah kalimat atau kata-kata tertentu gitu yang biasa mereka kuasai. Misalkan kalau misalkan dalam teks prosedur gitu ya, pertama-tama kita membuat seperti ini. Nah, anak-anak biasanya menggunakan kata selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya gitu. Jadi setelah melakukan satu hal, dia akan menyebutkan selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Padahal untuk kata hubung tersendiri kan sebenarnya ada beberapa ya. Lalu yang ketiga sulit mengungkapkan ide atau pendapat secara teratur. Mungkin karena waktunya yang agak kurang, ya karena waktunya yang sempit, saya ambil poin intinya aja ya. Sulit mengungkapkan ide pendapat secara teratur. Jadi mungkin penjelasan ide atau pendapatnya tidak terstruktur sehingga mungkin agak berlibat gitu ya. Nah, mungkin yang keempat, siswa kurang inisiatif. Nah, ini ketika diskusi kelompok, anak-anak mungkin ada beberapa anak-anak yang sangat pasif, yang apa ya, dalam artian agak sulit untuk bekerja sama. Di sini yang kelima adalah siswa sulit membedakan konteks berbicara formal dan informal. Nah, ini terjadi pada umumnya siswa yang dimana terkadang sulit untuk membedakan antara bahasa formal dan juga informal. Ya. Ya, terima kasih Pak Salman. Untuk selanjutnya dari Ibu Leni. Masih ada waktu 2 menit. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Izin melanjutkan untuk alternatif solusi. Alternatif solusi dari permasalahan keterampilan mendengarkan yaitu yang pertama, siswa sulit mempertahankan konsentrasi saat guru menjelaskan. Anggraini et al. Tahun 2024 dalam penelitiannya menyarankan penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan menyesuaikan metode pengajaran untuk meningkatkan konsentrasi dan pemahaman siswa selama pelajaran tentang faktorisasi kelipatan dan angka, mengatasi kesulitan mereka secara efektif. Kemudian yang kedua, siswa kesulitan memahami instruksi berurutan, yaitu melakukan pendekatan pembelajaran berbasis tugas atau text-based learning, dan pembelajaran kooperatif efektif itu membantu siswa memahami instruksi berurutan melalui praktik langsung dan kolaborasi, sehingga siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Teknik dengar dan bisik berantai juga melatih siswa menyampaikan dan memahami pesan berurutan secara efektif. Yang ketiga, siswa kurang paham makna kosakata baru dari konteks lisan. Dalam tulisan membahas strategi keterlibatan aktif seperti kegiatan langsung, tanggapan paduan suara, dan penggunaan kartu respon dapat membantu menjaga konsentrasi siswa selama penjelasan. Metode-metode ini mempromosikan partisipasi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk merespon, meningkatkan fokus dan pemahaman. Selanjutnya Pak. Siswa cenderung pasif dan tidak aktif menyimak. Pada penelitian berbasis Olang dan Susanto 2022 menunjukkan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan sesi tanya jawab dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan interaksi siswa, sehingga siswa yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, siswa terganggu oleh suara latar.
penelitian yang dilakukan oleh Haslianti tahun 2019 di MTS Antasari Samarinda menyarankan agar sekolah melakukan penataan penempatan ruang kelas dan ruang administrasi secara strategis, misalnya menempatkan ruang belajar di bagian belakang bangunan yang lebih jauh dari sumber kebisingan lalu lintas. Selain itu, perencanaan dinding dengan bahan masif dan kombinasi kaca terbatas dapat mereduksi kebisingan dari luar bangunan sehingga mengurangi gangguan suara Izin di waktunya dalam Ya, habis. siap. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Leni yang telah mengakhiri pembahasan dari kelompok 5. Untuk selanjutnya, kami buka sesi pertanyaan. Dipersilahkan. Pak, izin bertanya. Izin. Boleh Pak Ya, Ridwan. silakan. Iya, Yang Bapak. pertama, Ibu Resti ya. Iya. Kedua saya. Ya, kedua Pak Agus, ketiga Bu Risna. Ya, terima kasih. Cukup mengapresiasi tentang keterampilan berbicara dan juga mendengarkan. Pertanyaannya, tadi kan apa namanya kasus yang terjadi di pembelajaran yang nyata dari Pak Salman ya, Pak ya? Ya, Mungkin saya betul. pengen tahu untuk rasio atau perbandingan siswa yang rendah keterampilan berbicara dan mendengarkannya itu dengan siswa yang mampu atau tinggi tingkat keterampilannya berbicara maupun apa namanya mendengarkannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu tadi mendengar tentang kartu respon itu bagaimana penggunaannya dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. ya, ya. Silakan Pak Agus. Ya. eh Terima kasih Pak Ridwan. Kalau saya sih mungkin menambahkan ya Pak Ridwan. Kemarin itu kan di awal-awal tentang Baik. alur dari pembuatan buku itu, di dalam permasalahan itu kan eh, idealnya itu katanya ada suatu permasalahan. Permasalahan itu kan dibuat dalam suatu bentuk fiksi. Nah, di dalam bentuk fiksi tersebut tujuannya apa? Supaya menarik ketika seorang membaca, sehingga eh, emosi si pembaca itu akan timbul. Nah, dan juga ketika misalnya ada plot dan juga dibumbui oleh berbagai friksi, nah itu kan jadi menarik ya. Kemarin kan tadi saya lihat, mohon maaf gitu ya, tadi saya lihat eh, itu diawali tadi dari pendahuluan ya Pak ya, pendahuluan. Nah, tadi saya melihat itu Ya, di tidak ada kisah unsur nyata. dialog. Sedangkan Oh kan ya, tujuannya ya. kan maksudnya tujuannya ini kan sebagai sebuah buku dan ujungnya adalah bagaimana buku ini menarik untuk dibaca dan ujung-ujungnya adalah buku ini laku gitu Pak. Harus ada sesuatu nilai jual yang membuat seseorang itu beli. Berarti harus apa? Harus ada suatu konflik emosi ketika seorang baca. Jadi emosinya itu terbawa gitu Pak. Itu saran sih Pak ya. Ada itu Pak, dialog, ada Baik, baik, baik. emosi gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Risna. Iya, terima kasih Pak Ridwan. Saya mengapresiasi terhadap penampilan kelompok 9 ya Pak Ridwan ya. Kelompok 5. Masih kelompok 5. Saya masih nyambung dengan Pak Agus ya tentang alur penulisan. Kalau tidak salah saya menyimak di pertemuan sebelumnya bahwa alur untuk menulis ini yang pertama itu diawali tadi dengan cerita ya, bentuk cerita kasus yang kita pilih, salah satu kasus yang kita pilih yang benar-benar terjadi. Kemudian yang keduanya itu apa yang didapat dari kasus tersebut dan bagaimana solusinya bisa dikaji eh, dari artikel yang ini gitu yang relevan dengan masalah kita, bagaimana solusi yang sudah orang lain teliti gitu secara ilmiah. Nah, yang kemudian bagian akhirnya itu kata Miss itu kalau tidak salah itu bebas mengakomodasi masing-masing dan yang bagian terakhir itu ada
lembar terakhir itu ada 10 pertanyaan plus jawabannya kalau tidak salah. Nah, apakah kelompok ini sudah sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah dipaparkan di pertemuan sebelumnya oleh Miss itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf menjadi dari kelas B. Ibu Resti, Pak Agus, dan Ibu Risna. Kasus yang pertama itu pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Resti. Itu sepertinya layak dijawab oleh Pak Salman nih. Karena rasio yang ditanyakan adalah rasio antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu dalam pembelajaran. Mangga Pak Salman. Ya, terima kasih banyak Bapak Punten untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai rasio. Ya. Jadi untuk rasio sendiri sebenarnya di sekolah saya menurut yang saya jelaskan di sini sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu sebenarnya rasionya tidak tidak banyak juga sih yang untuk pertama masalah untuk keterampilan mendengarkan ya. Jadi untuk berbanding rasio yang mungkin nggak sampai seperempatnya dari 28 saya mengajar di kelas 5 itu 28 siswa. Nah, paling hanya 4 sampai 5 orang. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ya mungkin ketika berhubungan dengan mendengarkan atau misalkan menginstruksikan guru, jadi ketika instruksi entah itu instruksinya kurang jelas, entah itu karena entah karena itu bentuk kelas yang memanjang dan segala macam, ya mungkin itu bisa lebih dari 5 orang, ya bisa lebih dari seperempatnya, gitu Bu. Mengenai rasio, secara kemampuan mungkin tidak lebih dari seperempatnya gitu, atau 4 sampai 5 orang saja ya. Nah, terus yang tadi menanggapi mengenai kartu ya Bu ya, ada Ya, kartu kartu Respon. respon. kartu respon. Nah, untuk mengenai kartu respon sendiri, ini sebenarnya saya dapatkan dari artikel saya cek ya tadi. Nah, dari Pelan. dari artikelnya tulisan Bodagi 2022 yang judulnya. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri mungkin saya tidak mengkaji lebih dalam ya. Nah, di sini kebetulan pakai bahasa Inggris. Judulnya Use Strategies to Promote Active Student Engagement in Knowledge e-book. Nah, artinya mungkin dalam bahasa Inggris menggunakan strategi untuk menstimulasi keaktifan siswa dalam engagement itu apa ya? Engagement. Jadi saya dapat dari sebuah artikel yang berbahasa Inggris dibantu dengan AI review gitu ya Bu, mendapatkan lah tadi hasil seperti itu gitu. Jadi untuk teknisnya sendiri menggunakan kartu, kalau berdasarkan artikel kartu respon berdasarkan artikel ini mungkin saya tidak mengkaji secara dalam bagaimana teknis penggunaannya, tapi dari penyampaian yang di dalam artikel ini kartu respon adalah salah satu mungkin salah satu alternatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mangga Ya, di oh ya untuk tadi juga dari Pak Agus dan juga ya, Ibu. dari Pak Agus dan Ibu Risna. Ya, mohon maaf sebelumnya ini untuk format penulisan juga mungkin ada miskonsepsi juga dari saya juga apa ya mengenai format penulisan ya Bapak. Tuh, saya mohon maaf sebelumnya apabila formatnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Tapi yang mungkin saya kemarin sempat simak itu adalah poin-poinnya yang saya usahakan untuk memenuhi poin-poin tertentu gitu. Nah, yang untuk terakhir pun mengenai butir soal atau pertanyaan dan berikut jawabannya. Untuk pertanyaan secara realnya mungkin di sini saya tidak eh, apa ya, tidak ada pertanyaan secara realnya gitu. Tapi mungkin di sini saya hanya bisa membuat apa ya kisi-kisi mungkin ya, kisi-kisi tapi nggak sampai ke pertanyaannya. Mungkin seperti itu. Ya. Ya.
Terima kasih Ya, Pak mungkin Ridwan. dari Ibu Leni ada tambahan? Menambahkan untuk pertanyaan dari Ibu Resti terkait dengan tadi kasus yang terjadi antara dari perbandingan siswa yang memiliki keterampilan tinggi, rendah dan tinggi ya Bu ya. Jadi untuk perbandingan yang terjadi, kita melihat dari keterampilan siswa, contohnya misalnya keterampilan yang tinggi, misalnya siswa tersebut itu aktif dalam mengajukan atau menjawab pertanyaan, itu terlihat perbandingannya. Kemudian siswa tersebut itu mampu menyampaikan pendapat dengan struktur kalimat yang baik. Kemudian siswa tersebut itu mampu mendengarkan atau merespon dengan tepat. Nah, kemudian perbandingan dari siswa yang keterampilannya rendah, yaitu siswa tersebut dia diam saat diskusi dan hanya menjawab jika ditunjuk oleh guru, misalnya seperti itu. Kemudian jawaban yang sering dijawab itu mungkin tidak nyambung, tidak sesuai, atau misalnya dengan jawaban yang terbata-bata. Kemudian siswa tersebut sering tidak tahu terkait tugas yang dilakukan ataupun dikerjakan seperti itu. Nah, terkait dengan tadi kartu respon, mungkin kartu respon yang digunakan itu adalah kartu sederhana yang disiapkan oleh guru untuk siswa dalam menyampaikan jawaban. Misalnya jawaban, pendapat, ataupun seperti kartu jawaban yang di dalamnya itu terdapat kata jawaban ya ataupun tidak, seperti itu. Kemudian bisa seperti kartu ekspresi, seperti pemahaman ada ikon jempol atau emot yang sering kita pakai di kelas ya, seperti itu. Kemudian tujuan dari penggunaannya itu yang pertama dari kartu respon itu tujuannya itu melibatkan siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak, mendengarkan soal, kemudian lalu siswa itu merespon dengan baik. Kemudian dapat melatih keberanian dalam menyampaikan ide. Jadi menggunakan kartu respon seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan, Ya, Bu Pak Ridwan? baik. Ya, baik Bu Leni. Sesuai mungkin dengan judul yang kami ambil, strategi menilai keterampilan dan mendengarkan dan berbicara dalam konteks multiliterasi ya. Itu secara runtutnya mungkin kami sudah membuat ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya. Yang pertama itu dibuatkan seperti fiksi gitu. Jadi kalau biar lebih menarik gitu. Itu pun sebenarnya kami mengemasnya sedemikian rupa ya. Itu pun sudah ya usaha kami sampai di situ. Insya Allah mungkin ke depannya lebih perbaikan lagi Pak Agus untuk ke depannya untuk eh, bagaimana alur yang seharusnya. Tapi insya Allah mungkin nanti ada perbaikan dari kelompok kami. Masih ada 1 menit ya, 2 menit. Terus alur penulisan yang diawali dengan cerita sama ya dari Ibu Risna juga. Terus untuk pertanyaan kami pun sudah membuat sebenarnya pertanyaan ya, tetapi pertanyaan yang di sini yang kami maksud mungkin pertanyaan-pertanyaan pada kegiatan seperti ini gitu. Dari kegiatan kita mempresentasikan kegiatan ini, materi ini, dan pertanyaan itulah yang akan kami tulis dan kami simpulkan jawabannya di dalam apa yang kami laporkan nanti di kemudian hari. Mungkin itu untuk Bu Risna, Pak Agus, dan Ibu Resti. Masih ada waktu 2 menit. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Pak Yogi. Sudah cukup, Oke, Ridwan. siap. Tiga. Sudah cukup ya. Sudah cukup karena waktu tinggal 42 detik lagi. Kami tutup dengan mengucap hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami silahkan kembali ke Ibu dosen pengampu. Oke, kasih tepuk tangan dong, Riek.
Keren nih dua kelompok nih. Bagus ya. Selalu saja dalam kelas-kelas saya, progres itu yang paling penting ya. Progres itu yang paling penting. Jadi, apakah penampilan suatu penulisan yang baik itu penting? Betul, itu penting sekali ya. Kalau guru memberikan tugas kan pengennya sesuai dengan Pak Yogi mau bertanya? Raise hand? Apa kepencet? Pencet wis punten. Oke, ya. Sekali lagi saya ulang bahwa apakah ketika seorang guru memberikan tugas dan siswanya mengerjakan tugas tidak sesuai harapan, guru itu menjadi kecewa. Oke, menurut saya kecewa ya karena manusia ya. Guru juga ingin agar ketika instruksi diberikan, siswa bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi yang paling penting adalah siswa mengerjakan dulu, ya, mengerjakan dulu. Dan dilihat step by step progresnya. Itu yang paling penting. Jadi siswa juga ingin melihat guru itu seperti apa inginnya. Ya, guru itu apa ya, ekspektasinya seperti apa. Ya, seperti hari ini saya senang sekali melihat ya dua tugas yang dibuat tanpa pattern ya, tanpa pola yang pasti ya. Makanya pada bingung katanya biasa nulis berdasarkan pola ya. Di kelas saya nggak suka pakai pola, tapi kita akan berkembang apa sedikit demi sedikit dan nanti bukunya menjadi bagus ya, sesuai yang kelas kita mau ya, bukan yang saya mau ya, sesuai yang kelas kita mau. So, mari kita review satu demi satu kelompok yang sudah tampil. Ini adalah hasil review saya. Sebentar. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Miss. Sudah. Khusus Sudah. Sudah, untuk Miss. khusus untuk kelompok 9 ya. Saya mau kasih react dulu. Wih, ini ceritanya sudah bagus bagus banget ya. Mana ya react saya ya? Oh, letter ya. Saya lagi lagi share apa? Wordnya ya, letter saya kasih react. Ini bagus sekali ya. Jadi sudah menampakkan bahwa buku ini bukan buku yang sangat ilmiah. Sekali lagi saya tekankan kita mau pakai bahasa yang casual. Casual itu berarti semua orang tuh bisa baca gitu ya. Jadi bukan suatu buku yang kalau ketika kita baca tuh di dalamnya teori semua ya. Ini enggak. Kita mau combine antara teori dan pengalaman pribadi ya yang berdasarkan masalah-masalah. Ini mau saya ramu ya, jadi lebih lebih asik lah ya ketika baca buku ini. Bapak dan Ibu lihat sendiri kan asik ya, ya ada pengalaman pribadi yang terjadi di dalam kelas ya. Bagaimana seorang siswa yang ditemukan biasa-biasa saja kok nilainya bagus ya. Ingat nih, fokus kita refleksi diri ya. Ketika seorang guru menemukan itu, lalu apa yang dilakukan? Ini ada koreksi saya, kelompok 9. Halo. Dialog oke. Tadi kan ada pertanyaan ya. Dialog seperti apa? Apakah boleh? Tadi Ibu menjelaskan bahwa saya memilih untuk melakukan narasi saja. Ini sangat bagus ketika dialog masuk. Ya, jadi boleh pakai tanda kutip. Umpamanya, guru Aksa, Ibu ingin bertanya kepada Aksa, gitu ya. Mengapa bla bla bla? Aksa menundukkan muka dengan gelisah dan Aksa menjawab, Ibu sebenarnya bla bla bla. Nah, di situ sebenarnya emosi kita bermain, ya. Apalagi guru-guru kan. Guru-guru tolong ya. Siswa-siswi juga kan inginnya kita tuh menghargai mereka loh, Bapak Ibu ya. Di dalam kelas juga mereka bukan seorang robot gitu loh. Mereka bukan seorang robot yang siap gerak, laksanakan, baik Bu, amin gitu kan. Mereka juga ingin didengar. Mereka juga ingin dengar. Apalagi tuh udah cocok tuh gambarnya tuh lagi berhadapan. Kalau mau model ibu langsung foto sama anaknya seperti tadi ada ada masukan tapi karena udah lama anaknya juga udah pada kemana gitu ya atau kalau anaknya masih ada oke gitu ya.
lebih enak sesuatu hal yang natural, tapi nggak apa-apa, udah ada EA juga no problem. Tadi pertanyaan ada ya dari salah satu teman kita, pakai sumber ya, ambil dimanapun pakai sumber, mau gambar pun pakai sumber ya. Jadi dialog oke, mix narasi dan dialog. Di sini sebenarnya kekuatan buku kita ya. Ketika yang membaca para guru itu akan touch banget ya. Ketika yang membacanya orang tua itu oke banget. Nanti buku ini bisa dijual di sekolah masing-masing, silakan. Mau di sekolah Bu Is 50.000, Pak Ridwan 100.000, Pak Yogi 150.000. Untuk penerimaan mahasiswa baru bisa. Itu pungutan liar? Enggak lah, bukan pungutan liar. Ini bagaimana guru-guru bercerita tentang pengalaman pribadi untuk memberikan solusi bagi permasalahan di kelas, dan ini akan sangat dihargai. Bukan pungutan liar. Kalau pungutan liar, bayar ini buat ini, pergi ke ini. Kalau ini kan ada produk ya, dan produk ini harus dihargai karena produk ini adalah proses intelektual yang bermain di situ ya. Silakan para capsek tuh cuan-cuan. Tapi bikin bukunya yang benar, jangan berantakan bukunya juga ya. Orang tua juga pasti senang. Oke, saya suka ceritanya. Nanti tinggal di touch aja bagian kanan, kiri, atas, bawah, gambar touch lagi. Saya juga suka baca buku itu bukan cuma kalimat dan gambar, tapi ada diagram ya. Buku-buku yang syarat dengan apa ya? Kita bisa bilang aksesoris ya, aksesoris pelengkap. Karena kita kan guru SD. Enggak terlalu rame tapi asik gitu. Asik gimana sih caranya? Coba translate lah perasaan saya ini ke buku-buku Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada diagram pie untuk membuat suatu presentase ya. Presentase umpamanya siswa yang bisa berapa persen, low high, ini siswa yang ini. Umpamanya kan refleksi diri itu kan ada siswa yang hasil nilainya berapa. Nah, bikin diagram pie dan lain-lain gitu ya. Jadi oke, bukan juga sekedar gambar. Oke. Sudah di bab 1. Nah, bab 2 ini mulai masuk teori ya, karena kita juga nggak abal-abal bikinnya ya. Kita ada cerita, masa cerita dari awal sampai akhir, cerpen kali, fiksi kali ya, cergam kali, enggak ya. Jadi kita mix. Di bagian 2 ini mulai masuk teori, ini sudah baik tapi tinggal di apa ya, dikualifikasikan apa saja. Di sini saya masukkan definisi refleksi diri dalam assessment. Ini sih saya kasih pilihan, mau 10 teori lebih boleh, kurang nggak boleh ya. Karena Bapak dan Ibu nanti akhir harus bikin sintesis, dan akhirnya ada sintesis. Sintesis yang Bapak dan Ibu pilih tentang refleksi diri dalam assessment. Ya, oke ya. Kemudian yang kedua, boleh pentingnya refleksi diri dalam assessment. Silakan pilih juga, saya kasih pilihan 5 teori, kalau mau lebih banyak oke, lebih sedikit jangan ya, karena penting. Dan yang ketiga, teknik refleksi diri dalam assessment ya, 3 teori atau 5 teori, atau boleh lebih, kurang nggak boleh ya. Nah, untuk yang ketiga, cari satu teknik yang dipakai dalam pengalaman ini. Seumpamanya aksa itu kalau pernah dilakukan ya, seperti ada sih di kelompok ini, oke ya, di kelompok 9 itu sudah menemukan ya. Jadi tekniknya pakai apa? Itu nanti diperdalam. Cari teknik refleksinya seperti apa yang sesuai dengan pengalaman ini agar bisa jadi best practice. Ingat, best practice adalah hal yang sudah dilakukan, bukan dikarang-karang. Ya, yang sudah dilakukan, umpamanya refleksi diri dari ibu. Oh, ternyata ketika siswa diberikan kertas or paper or apa dan menuliskan masalah-masalah yang terjadi di kelas ketika selesai melakukan pembelajaran, dan apa sih nilai menjadi jelek, apa yang kayak tadi ya, ada cerita ternyata dia tidak bisa mengerjakan, dia menyontek dan lain-lain. Itu teknik refleksi dirinya apa? Temukan ya. Itu main di bab 2 ya, atau bagian 2. Nah, ini dia sudah main di bab 3. Nah, bab 2 ya, dapat nih.
Sebentar, tadi saya kasih. Bab 3 nih dapat nih. Saya pun terus menjadi agen pembelajaran bla bla bla. Ini boleh campur di bagian 3 boleh campur teori dan cerita. Ketika kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita atau kasus kita di satu, kita bombardir di 2 teori dan sebagainya. Di 3 itu solusi ya. Kita main di situ. Nih, ini oke untuk best practice teknik refleksi diri dalam assessment. Kelompok 9 udah dapat ya, udah nangkap ya. Beberapa bulan kemudian kami pun menginisiasi sebuah gerakan kecil bernama Ruang Refleksi, sebuah forum mingguan yang dibuka untuk siswa dan guru. Berarti ruang refleksi itu menjadikan bisa dibilang atau dipoin menjadi solusi untuk refleksi diri atau masalah yang terjadi. Cari ruang refleksi ini ada teorinya nggak? Ya, ini penting ya. Bisa dilihat dari jurnal-jurnal ruang refleksi untuk menanggulangi refleksi diri dalam asesmen bla 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 bla. Kalau nggak cari bahasa ilmiah yang memang dipakai apa namanya, kemudian diterjemahin dengan ruang refleksi yang Bapak dan Ibu inginkan. Oke ya, ini baru pertemuan pertama, jangan langsung wow, gimana sih? Proses Bapak dan Ibu ya. Step by step. Ketika Bapak dan Ibu di step A pelan ya, step 2 melesat, step 3 pelan lagi nggak apa-apa, tapi jangan pernah mundur ya. Jangan pernah mundur. Saya tuh lebih suka mahasiswa yang dia step 1 terus naik step 3 daripada dia naik step 10 dia balik ke step 1 lagi. Ya jadi pelan-pelan tapi pasti. Oke, sudah. Ini di bab 3 campur ya. Ini bagus nih. Hari ini aku belajar bahwa gagal bukan berarti bodoh, tapi kesempatan untuk tumbuh. Bagus ya. Saya suka kalau ini tidak sekedar begini, tapi ada foto. Foto dari tulisan siswa itu sendiri. Masukin ke sini ya. Jadi bukan cuman, saya tahu ini benar, tapi mungkin kalau bisa mah difoto. Jadi ada di bagian dokumentasi itu ada foto tulisan dia. Seperti nanti Bapak dan Ibu bikin tesis itu, riset and development Bapak dan Ibu nanti di bab 4 itu harus ada. Jadi bukti wawancara ya, ada foto, ada tulisan anak ya. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah one step ahead. Bapak dan Ibu sudah mengerjakan tesis juga ya ketika mengerjakan ini. Sekarang pertanyaannya. Ibu Septi, gambar AI harus ada sumber tentu saja, Bu. Ya harus ada sumber. Bu Neneng, penerapan refleksi di proses pembelajaran seperti apa? Silakan. Bapak dan Ibu yang membuat tulisan ini harus menjawabnya. Semua pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain harus masuk ke dalam badan buku Bapak dan Ibu. Bu Is, mengapa tidak ditambahkan tanda kutip ketika terjadi dialog antara dua individu? Terima kasih masukannya. Sudah saya jawab di atas ya. Di bab 1 atau bagian 1 boleh ada dialog ya. Boleh ada tanda kutip ya. Boleh menjorok ke dalam ya. Itu tanda bahwa kita lagi melakukan dialog. Note-nya, referensinya mana kelompok 9? Kita gunakan dong Mendeley kita. Perbaiki sesuai masukan saya. Nah, kelompok 9 belum ada evaluasi ya. 10 evaluasi soal dan jawaban. Oke, yang akan mendapat A adalah langsung ya di kelas saya tuh transparan, tidak pernah ada bisik-bisik dan apa ya sesuatu yang tiba-tiba ablek gitu ya. Selalu dalam kelas saya ada standar ya. Yang dapat A itu yang mendapat 85 ke atas ya, 85 ke atas. Yang sekarang belum 85 berarti harus perbaiki lebih baik lagi ya. Oke. Result presentasi 80, konten 79, Q&A answer 79, total 238 divided by 3 79,33. Kita kasih tepuk tangan. Yeay. Oke, kelompok 9. Thank you. Sip. Thank you, Miss. Yes. Insya Allah Terima kasih. diperbaiki. Ya, langsung perbaiki gas ya. Mengerti ya perbaikannya ya? Paham. Ya, Oke.
Ada Pak Ridwan pencerahan. dan tim, ya sip. Terima kasih juga. Pak Ridwan dan tim, harap-harap cemas ya. Oke, kita share dulu. Saya close dulu. Sebentar. Kelompok 9 udah, sekarang kelompok 5 ya. Kelompok 5. Gambarnya masih di HP. Kenapa, Pak? Gambarnya masih di HP. Gambarnya masih di HP, kemenong aja, Pak. Oke, sekarang kita lihat yang kelompok 5. Oke. Mana wordnya nih? Oke, sip. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, Miss. Oke, Sudah, Miss. sudah ya. Oke, nah langsung gasin ini kelompok 5 ini syarat dengan teori. Weh, ini orang-orang pembedah semuanya ya, teorinya banyak, dia sudah pakai daftar pustaka yang lengkap ya, tapi tetap saja harus disusun ya. Oke, kelompok 5 ini pendahuluannya dan bagian 1 pindahkan ke bagian 2. Oke? Sesuai kasus yang dipilih. Jadi nanti ada langsung seperti masukan dari Pak Agus ya. Yang bagian 1 itu seperti kelompok 9 tadi ada cerita ya. Kan tadi sudah ada yang masalah ya, punya masalah di kelas ya. Tentang low, kemudian ada medium dan ada high, bagaimana keterampilan mendengarkan dan berbicara ya dalam konteks multiliterasi. Itu pindahkan ke bab 2. Pak Ridwan dan tim, bisa? Baik. Oke. Halo. Contohnya di bab 2-nya keterampilan menulis dan mendengarkan. Definisinya apa? Ya, closing dengan tutup dengan sintesis. Alright ya. Itu 10 teori, banyak, lebih dari itu boleh, sedikit, kurang dari itu tidak boleh. Kemudian fungsi keterampilan mendengarkan dan menulis 5 teori. Kemudian pilihan strategi. Kalau ada kasus yang tadi, strateginya pakai apa? Pilih aja 2 atau 3 strategi, jangan seperti koran banyak, wah ditempel-tempelin semua, pusing nanti ya. Lebih baik sedikit tapi dalam dan detail ya, Bapak Ibu ya. Kelompok Baik. 5 nih, ini kan udah banyak, nanti pindah ya ke bagian 2. Nah, berarti bagian 1 ini sudah bagus berdasarkan hasil pengalaman kondisi lapangan bertempat SDN Panaragan 2 Kota Bogor di kelas 5. Permasalahannya adalah ini. Nah, buat seperti kita lagi buat cerpen, seperti kelompok 9 yang tadi ya, mengalir. Baik, baik, baik. Ya, saya tulis gimana? Buat ini seperti narasi yang santai dan mengalir dengan bahasa kasual, bukan ilmiah. Ambil kasus yang terjadi di sekolah, ya, pakai foto, ya, kemudian apalah ya, gambar, diagram, dan lain-lain, ya. Seperti kelompok 1 tadi. Jadi ini kan sudah ada, tetapi seperti ini ya, masih ilmiah ya. Oke. Baik. Sekarang yang bagian 3 sudah betul alternatif solusi, tapi fokus ke beberapa strategi. Kembali lagi saya ulang, yang akan diambil sebagai solusi untuk keterampilan mendengarkan dan tadi ya satu keterampilan yang lain sesuai dengan pengalaman yang dialami di sekolah, penulisan secara apa ya, ilmiah dan eh, sesuai kasus. Jadi boleh dicampur ya, kalau yang bab 1 atau bagian 1 itu fiksi ya, fiksi jadi cerita gitu ya, narasi, dialog. Bagian 2 itu benar-benar ilmiah, teori dan sebagainya. Bagian 3 itu mix dua-dua ya. Oke ya, secara ilmiah dan narasi ya. Narasi fiksi. Oke, di sini
Oke, cuma satu. Diramu lagi ya, ini terlalu panjang dan masih keluar masuk ya, namanya aja baru pertama ya. Daftar pustakanya sudah ada, nanti dipakai ya, dipilih mana yang cocok, mana yang tidak. Pertanyaannya Ibu Resti, kartu respon itu seperti apa? Rasio siswa low, high, and medium itu seperti apa ya? Silakan nanti diperbaiki sama Bapak dan Ibu, ini dimasukkan. Jadi kenapa harus ada question and answer untuk membuat buku kita kaya? Jadi sebenarnya yang bertanya itu juga bukan cuma karena bertanya doang ya, tapi memang untuk memperkaya buku kita. Pak Agus, untuk kasus dalam bentuk cerita seperti apa? Tadi sudah saya bahas. Ibu Risma, alur penulisan seperti Risna, apa? Ya, Ibu Risna ya. Sudah Risnawati. Risna. Iya, Miss. Oke, sudah saya bahas ya tadi. Notes, perbaiki masukan saya, alur penulisan ya. Pertanyaan itu masukkan ke body paper ya, pertanyaan dari teman-teman. Masih kurang gambar, diagram, dan lain-lain ya. Jadi kurang-kurang cantik ya. Coba bikin yang cantik-cantik. Result, presentasi 78, konten 81, Q&A answer 80, total 239 by divided by 3, 79,6. Oke. Mantap, terima Ya, kasih. saya segera langsung kirim ya melalui Pak Agus. Silakan diperbaiki. Oke, Bapak Ibu, cukup malam ini. Question, pertanyaan, Agus langsung silakan. perbaiki. Nah, silakan pertanyaan dikirim. Saya Ya, sedikit ya, Pak Ridwan. tadi yang waktu Bu Irji itu agak beda mungkin kalau di bahasa di Sukabumi dengan di Bogor. Kalau di saya manggil anak-anak itu tidak beliau gitu. Tadi kan beliau ya memanggilnya Iya. Iya, ketika benar. berceritanya. Nah kalau di saya mah dia aja kadang kalau ke anak-anak mah gitu. Iya, ya. Iya. Ya, itu cara presentasi doang sih. Bapak mau panggil siapa gitu ya. Iya, ya. Bu, Iya. yang tadi beliau itu bener nggak dipanggil di kelas beliau atau gimana? Mungkin untuk beliau itu Bu, untuk hanya dewasa ya, presentasi lebih tua aja gitu ya. tadi. Bisanya untuk yang terhormat. Iya. Buat Soalnya kalau presentasi aja tadi. Yang kalau lebih beliau mah biasanya ke jabatan. Pak Ridwan gitu. Iya, Bisa. iya. Harusnya dia ya. Ya agak janggal dengarnya soalnya Iya. anak-anak ya. Iya, betul. Oke. Sudah Pak Ridwan Ya, terjawab? cekap. Cekap. Oke, cekap. Oke, yang lain. Izin bertanya, Ya. terkait tadi di bagian 2 tentang teori kan ada sintesis ya, misalnya. Ya. Sintesisnya tersebut, apakah memang misalnya itu harus per item, maksudnya gini, misalnya membahas tentang assessment as learning misalnya. Apakah assessment itu adalah ini sintesis apa, atau secara keseluruhan dibahas baru terakhir dibuat sintesis apa seperti apa? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus ya, bagus. Betul. Jadi bikin dulu umpamanya assessment, bla bla bla, assessment, bla bla bla. Terakhirnya baru closing assessment untuk refleksi diri. Nah, jadi fokusnya tuh apa kan assessment untuk refleksi diri. Kalau Pak Ridwan dan teman-teman, apa keterampilan mendengarkan dan menulis itu keterampilan mendengarkan, keterampilan menulis, bla bla, baru closing dengan keterampilan mendengarkan dan menulis. Sintesis adalah hak intelektual kita ketika kita membedah berbagai teori dan kita buat sebuah definisi baru. Itu sintesis. Jadi kalau Pak Agus mau bikin definisi baru, itu adalah Pak Agus membedah semua teori-teori tentang definisi tersebut, baru Pak Agus bikin sintesis sesuai dengan bahasa Pak Agus sendiri. Gitu Pak Agus, ya. Jadi sintesis closing adalah sintesis keseluruhan. Oke, bisa ya Pak Gus? Ya, bisa. Oke, sip. Question, silakan. Cukup, Miss. Cukup ya, saya udah share Iya, ke Miss. perbaikan ke Pak Gus. Oke, smile Terima semuanya, kasih. silakan. Saya bisa capture dari sini. Oke, wih. Smile, your own candid camera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih untuk malam ini. See you next week.
Thank you so much, class. I'm so happy with you. Kasih. Oke, Terima kasih, bye-bye. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi Depan wabarakatuh. kelompok Kasih. berapa, Miss? Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. Kelompok Kasih. Minggu Minggu depan depan kelompok kelompok berapa? berapa? Kan di spin ya? Spin aja Iya, Pak nanti Agus lagi sama dong. Pak Rifki. Sekarang aja tuh sekarang. Dulu. Pak Agus sama Pak Rifki di Dia spin. ketemuan Pak katanya Rifki mau di spin, spin. Pak Rifki. Iya. Biar tahu Ya. Pak Rifki. Ya, Pak Rifki Siap, Pak spin Agus dulu. di Siap, spin. siap, Bobo. siap. Pak Rifki nyepin live. Pak Rifki. Mangga, Oke, Bapak PJ. izin ya. Penasaran. So Pak Rifki mangga. Biar gak deg-degan. Nah, gitu, Bu. Yang seminar proposal besok semangat. Ya, doanya. Bismillah. Untuk besok. Bismillah, Semoga lancar. sukses, Bu lancar Neneng, Bu Kristina, semuanya. Aduh, Doanya. deg-degan Bu ini. Lili. Bu Neneng. Neneng besok ya. Pas. Bu Neneng, Iya, Bu Besok, Bu Bu Meli, Deti, Luar Bu biasa. Neneng, Bu Bu Meli, Deti. Bu Besok satu lagi. siapa? Kelas A satu orang Bu Iya, Lini. pokoknya. Bu Ya, Doain doain Lili. ya. ya. Doain Lini. ya. Semangat, Bu. Bismillah. Semuanya. Semangat, sukses Semangat. semuanya. Batuk, Belum Jam berapa clear ya mulainya? jam-jamnya ya sama Mbak Mulainya Afif jam ya. berapa? Mulainya Update jam 10. Jam 10. Oh Oh, iya, siap. sore ya tuh. Semangat. Ada yang jam 1 soalnya. Oh, iya, Saya iya. jam 1. Iya, Belum Bu. di-share soalnya jadwalnya. Link Zoom-nya juga belum ada buat besok. Iya, Ada iya. Bu Kris, Rabu apa Selasa? Rabu, Bu Mel, saya bareng sama Bu Risna, sama Bu Bu Neneng jam berapa, Bu Neneng? sama Teh sama Jam Neng 11, Ibu. 11. Yang pertama Iya. siapa? Bu Meli. Bu Nurdeti. Oh, berarti jam berapa? Jam 8? 9? Jam 10. 10. Jam Bu Meli? 9. 9. Jam 9 sampai jam 10. Ya, 10, 11 berarti ya? 10, 11, 11, 12. Istirahat dulu, nanti dilanjut jam 1. Iya, nanti saya terakhir ya. Ibu jam berapa, Ibu? Jam 2? Jam 1. Jam 1. Oh, jam 1. Semangat. Bu. Aduh. Semangat. Orang lain yang mau tampil, kita yang deg-degan. Yang deg-degan. Sukses, Serasa lancar, syok, berkah Bu, semuanya syok. ya, lancar. Sekarang ngalamin Amin, ya besok Allah. bagaimana ini. Ucap bisul heula. Bisulna loba keneh lican baru cap. Saya mau kemojang sempro cana naon eung. Iya, tangannya baru sembuh, Pak. Baru Ridwan. mau gerak ini. Pak Rifki, sudahkah? Jaringan kayaknya ya. Itu udah share tapi gak tampak-tampak. Bu Risna jam Loading. berapa Bu Risna hari Rabu? Jam 11, Bu. Muncul nggak, Bu? Ah, sudah Muncul, Pak Riki, mangga. Kelompok 6. Udah langsung angka aja ya. 7, Iya, so. 8, Ya, nggak usah pakai itu. 11, 12. 12. Kelamaan ya Pak Rifki. Iya, betul. Ganti tuh Izin yang Bapak itunya Ibu, tuh. Pak Agus, karena kan kita empat pertemuan lagi ya. Sementara ini ada 10 kelompok. Lagi ya. Bagaimana kalau kita siapkan untuk minggu depan 3 kelompok gitu? Ya gitu aja lah. Boleh, Mas. Iya, 10 kelompok. Atau mau 2 dulu sekarang, nanti satu lagi disusun ulang. Nanti aja di pekan berikutnya yang 3. Sekarang Rifki lagi ganti sibuk. tuh Oh, gantian siap. Berarti itunya tuh. 2. Dua. Lagi sibuk sempro. 2 dulu ya. Ya, Oke, kita putar. Pak Ridwan, kunaon itu tangannya karek apal saya mah. Ngorek, Pak Ridwan mah. Korek cutter. 3. Waduh. Terus. Aduh, luncat cutterna. Kelompok. Oh, Iya. Kelompok 3. Kayak yang Pak Rifki itu tadi tampil cenah. Ih, Pak Rifki, kenapa kelompok kita? Oh, Pak Rifki Yang mah nggak doa dimasukin juga. Nggak tahu, harusnya. Bu. Ih. Ijabah 3 dan 6. Kelompok 6. ah, kelompok saya. Udah ya, 2 dulu ya Bapak Ibu. Udah 2 dulu aja Pak Rifki. Kelompok 3 3 dan 6 ya. 6. Siap. Tadi ada yang screenshot ya Bapak Ibu? Lupa nggak di capture tadi screenshotnya.
Udah dikirim nih Pak Padahal, Rifki di grup ada padahal saya. jaga-jaga 3 kelompok, Ya, Pak. kasih Pak Yogi. Ya. Ya, berarti untuk minggu depan kelompok 3 dan 6 ya. Pak Semangat. Rifki, Eh, berarti minggu ya. depan atau hari Sabtu kitanya? Hari Sabtu, Bu. Maaf. Berarti minggu Minggu ini depan 2 ya. kali ya? Sama Iya, nanti hari betul. Sabtu berarti ya? Iya. Betul, betul, Bu. Eh, Hari Sabtu. Yuk, kita Ya, pamit siap. undur diri ya, Yuk. Bapak Ya Ibu. udah, Pamit ya. terima Selamat kasih semuanya. beristirahat. Mohon Pak Bapak Rifki. Ibu. Selamat Selamat untuk yang sudah malam. tamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teman-teman.